Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar tentang mengenal pahlawan Indonesia. Yang pertama adalah Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol itu memiliki nama lengkap Muhammad Shahab. Saat kecil atau saat remaja, beliau dipanggil Peto Syarif ya. Selanjutnya, Tuanku Imam Bonjol lahir di Pasaman, Sumatera Barat pada tahun 1772. Kemudian Tuanku Imam Bonjol wafat di Lotan, Manado pada tanggal 8 November 1864 pada usia yang ke-92 tahun. Sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Tuanku Imam Bonjol yang pertama adalah pemuka agama yang santun, kemudian pemimpin yang berani dan rela berkorban. Baik, kita akan bahas perjuangan Tuanku Imam Bonjol. Yang pertama, perjuangan Tuanku Imam Bonjol. Beliau adalah pemimpin Perang Padri. Perang Padri adalah perang saudara antara kaum adat dan kaum Padri atau kaum agama. Kaum adat adalah kaum yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat tanpa memperhatikan sisi agama. Sedangkan kaum Padri atau kaum agama adalah kaum yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Selanjutnya, kaum Padri itu terkenal tangguh dan kuat, sehingga kaum adat itu merasa terancam. Nah, pada akhirnya kaum adat dibantu oleh Belanda. Nah, terjadilah peperangan yang sengit antara kaum Padri dengan kaum adat yang dibantu oleh Belanda. Akhirnya, Belanda tersebut dapat dikalahkan oleh kaum Padri, atau kaum adat tersebut dapat dikalahkan oleh kaum Padri. Kemudian, karena Belanda sudah kalah, akhirnya Belanda dipaksa untuk menandatangani perjanjian damai dengan kaum Padri. Nah, perjanjian ini dikenal dengan Perjanjian Masang, yaitu pada tahun 1824. Akan tetapi, perjanjian tersebut tidak bertahan lama karena Belanda melanggar perjanjian tersebut. Nah, lama-kelamaan kaum adat sadar bahwa mereka hanya diadu domba oleh Belanda, hanya dimanfaatkan atau dipermainkan oleh Belanda. Belanda tidak benar-benar membantu kaum adat. Selanjutnya, karena kaum adat sudah sadar, akhirnya kaum adat dan kaum Padri bersatu untuk mengalahkan Belanda. Nah, di sini Tuanku Imam Bonjol berhasil menyelamatkan diri, tapi pada akhirnya beliau tertangkap dan meninggal di Lotan, Manado. Itulah perjuangan Tuanku Imam Bonjol pada Perang Padri. Kemudian pahlawan yang kedua adalah Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro memiliki nama saat kecil yaitu Ontowiryo. Nah, Pangeran Diponegoro adalah putra dari Sultan Hamengkubuwono III. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 11 November 1785. Kemudian beliau wafat di Ujung Pandang pada tanggal 18 Januari 1855. Sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Pangeran Diponegoro yang pertama adalah pantang menyerah, kemudian semangat yang tinggi serta bijaksana. Ini dapat dilihat dari perjuangannya. Nah, kita akan bahas perjuangan Pangeran Diponegoro. Perjuangan Pangeran Diponegoro. Beliau adalah pemimpin dari Perang Diponegoro. Perang Diponegoro adalah perang antara Indonesia dengan Belanda ya, yang terjadi antara di Indonesia dengan Belanda. Nah, Perang Diponegoro ini Pangeran Diponegoro menggunakan siasat gerilya, sedangkan Belanda itu menggunakan siasat benteng atau benteng stelsel. Perang Diponegoro ini berlangsung lama ya, bertahun-tahun, mulai 20 Juli 1825 sampai 28 Maret 1830.
Nah, kenapa terjadi perang Diponegoro? Penyebabnya adalah karena kerajaan Mataram itu pecah menjadi 4 bagian, yaitu Kerajaan Yogyakarta, Kerajaan Surakarta, Kerajaan Pakualam, dan Kerajaan Mangkunegara. Kerajaan Mataram bisa terpecah menjadi 4 bagian itu karena adanya campur tangan dengan Belanda. Nah, awal mulanya ini adalah Patih Danurejo yang keempat atau Patih yang ada di Kerajaan Mataram tersebut mengikuti suruhan Daendels. Daendels itu orang Belanda ya, untuk memasang tonggak-tonggak di atas tanah Pangeran Diponegoro di Tegalrejo, tapi tanpa seizin Pangeran Diponegoro. Akhirnya Pangeran Diponegoro itu marah ya, puncak kemarahan. Nah, pada akhirnya tanggal 20 Juli 1825 Belanda menyerang Tegalrejo. Nah, Pangeran Diponegoro akhirnya melawan. Daerah-daerah di sekitar Mataram seperti Yogyakarta, Surakarta, Madiun, Kedu, bahkan Banyumas ikut berontak. Nah, daerah Kedu itu dijadikan sebagai pusat perlawanan dan pusat pemerintahan. Markas besarnya itu ada di Gunung Menoreh. Kemudian, perjuangan Diponegoro ini tentu saja tidak sendirian ya. Beliau dibantu oleh teman-temannya. Yang pertama yaitu Pangeran Mangkubumi dan Kiai Mojo sebagai penasehat. Kemudian Pangeran Ngabehi Jayakusuma dan Sentot Alibasya Prawiradirja itu sebagai panglima perang dan juga dibantu oleh Imam Musba dan Prawiro Kusumo. Walaupun satu persatu teman dari Pangeran Diponegoro ini wafat ya, gugur dalam peperangan, tapi Pangeran Diponegoro tetap melanjutkan perang tersebut untuk mempertahankan wilayah Mataram. Kemudian, perang Diponegoro ini sangat berpengaruh bahkan sampai di pantai utara Jawa. Nah, pada akhirnya rakyat mengangkat Diponegoro menjadi sultan dengan gelar Sultan Abdul Hamid Heru Cakra Amirul Mukminin Sayyidin Panotogamo. Panjang sekali. Oke. Nah, perang Diponegoro ini akibatnya sangat banyak ya, karena yang pertama adalah menelan korban yang sangat banyak, yaitu sekitar 8.000 orang Eropa, orang Belanda, dan 7.000 orang pribumi. Orang pribumi adalah orang Indonesia. Dan tidak hanya itu, perang tersebut juga menelan biaya yang sangat tinggi, yaitu sampai 20 juta gulden. Baik, itu adalah perjuangan dari Pangeran Diponegoro. Selanjutnya adalah pahlawan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu dikenal sebagai pahlawan pendidikan ya. Oke, yang pertama nama aslinya adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau lahir di Yogyakarta tanggal 2 Mei 1889. Sejarah pendidikannya, beliau menyelesaikan pendidikan dasar di Yogyakarta. Setelah selesai, kemudian beliau melanjutkan belajar di Stovia. Stovia adalah sekolah kedokteran khusus orang Indonesia. Tapi tidak selesai karena beliau sakit. Nah, pada saat belajar di Stovia, beliau sempat belajar mengenal politik ya. Akhirnya beliau bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar. Nah, setelah itu beliau bergabung di Budi Utomo. Nah, di sana beliau mendirikan partai politik yang pertama yaitu Indisch Partij pada tanggal 25 Desember 1912. Nah, Indisch Partij ini didirikan bersama dua temannya, yaitu yang bernama Douwes Dekker dan Cipto Mangunkusumo. Nah, Ki Hajar Dewantara, Douwes Dekker, dan Dr. Cipto Mangunkusumo adalah tokoh tiga serangkai. Nah, Ki Hajar Dewantara ini memusatkan perjuangan melalui pendidikan dengan mendirikan perguruan taman siswa di Yogyakarta pada tanggal 3 Juli 1922. Nah, karena yang tadi sudah diucapkan di awal, beliau itu sangat berjasa dalam dunia pendidikan. Sehingga beliau diangkat menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Indonesia dalam Kabinet pertama RI.
Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara dinyatakan sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia dan tanggal kelahirannya yaitu tanggal 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Nah, itu adalah 3 pahlawan yang ada di Indonesia yang harus kita ketahui. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.